Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Zufar Pranaja. Saya dari jurusan Teknik Telekomunikasi kelas T0802 dengan NIM 10801250022. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu muatan listrik dan hukum Coulomb. Materi ini termasuk ke dalam cabang fisika yang disebut elektrostatika, yang itu ilmu yang mempelajari muatan listrik dalam keadaan diam. Pemahaman tentang muatan listrik tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki aplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi modern, seperti perangkat elektronik, sistem kelistrikan, hingga fenomena alam seperti petir. Oleh karena itu, penguasaan konsep ini akan menjadi fondasi untuk mempelajari topik lanjutan seperti medan listrik, potensial listrik, dan rangkaian listrik. Konsep dasar muatan listrik. Muatan listrik merupakan sifat intrinsik partikel penyusun materi, terutama elektron dan proton. Dalam struktur atom, yang pertama adalah ada proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Interaksi antara partikel-partikel inilah yang menyebabkan munculnya fenomena listrik. Jadi muatan listrik itu ada dua, ada positif dan negatif. Jika muatannya sejenis itu akan tolak-menolak, jika berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Prinsip ini menjadi dasar dari seluruh fenomena elektrostatik. Hukum kekekalan muatan menjadi salah satu prinsip fundamental dalam fisika yang menyatakan bahwa jumlah total muatan dalam suatu sistem tertutup akan selalu tetap. Artinya, muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya, misalnya melalui proses gesekan, konduksi, atau induksi. Satuan muatan itu dalam sistem internasional, satuan muatan listrik dikatakan Coulomb atau C. Suatu Coulomb didefinisikan sebagai jumlah muatan yang dibawa oleh sekitar 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Cara memberi muatan pada benda itu menjadi muatan listrik beberapa metode. Yang pertama adalah gesekan, konduksi, dan induksi. Jika gesekan itu ketika kedua benda digesekkan, elektron dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain. Contohnya, penggaris yang digosokkan ke rambut dan akan menghasilkan listrik, yaitu menarik kertas-kertas yang kecil. Yang kedua, konduksi itu muatan berpindah melalui kontak langsung antara benda muatan dan benda netral. Yang ketiga adalah induksi. Muatan timbul tanpa kontak langsung, tetapi melalui pengaruh medan listrik dari benda bermuatan di sekitarnya. Yang keempat adalah gaya listrik atau gaya elektrostatik. Ketika dua benda bermuatan didekatkan, akan timbul gaya interaksi yang disebut gaya listrik. Gaya ini dapat berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Gaya ini bekerja sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan dan termasuk dalam gaya jarak jauh atau non-kontak. Yang selanjutnya adalah hukum Coulomb. Konsep gaya listrik dijelaskan secara kuantitatif melalui hukum Coulomb yang ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Bunyi hukum Coulomb yaitu besar gaya listrik antara dua muatan sebanding dengan hasil kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Persamaan matematisnya bisa dituliskan sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi F itu adalah gaya listrik atau Newton, Q1 dan Q2 adalah besar muatan atau Coulomb, R adalah jarak antar muatan, meter, dan K adalah konstanta Coulomb. Nilai konstanta Coulomb sendiri adalah K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Analisis mendalam hukum Coulomb dari persamaan tersebut dapat dianalisis beberapa hal penting. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap muatan. Jadi semakin besar nilai muatan Q1 dan Q2, maka gaya listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Hal ini menunjukkan hubungan linear antara gaya dan muatan. Yang kedua adalah ketergantungan terhadap jarak. Gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, jika jarak menjadi 2 kali, gaya menjadi 1/4 kali atau 1/4 kalinya. Jika jarak menjadi 3 kali, gaya menjadi 1/9 kalinya. Hal ini menunjukkan bahwa jarak memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap gaya listrik. Jadi, arah gaya Coulomb. Yang selanjutnya adalah arah gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Jika muatan sejenis, gaya menjauhi satu sama lain.
Jika muatan berbeda jenis, gaya akan saling mendekati. Arah gaya selalu berada pada garis lurus yang menghubungkan kedua muatan. Prinsip supergaya posisi. Prinsip superposisi gaya. Jika terdapat lebih dari dua muatan, maka gaya total yang bekerja pada suatu muatan merupakan penjumlahan vektor dari semua gaya yang bekerja padanya. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip superposisi. Sebagai contoh, jika terdapat 3 muatan, maka gaya total pada suatu muatan adalah hasil penjumlahan gaya dari 2 muatan lainnya secara vektor. Yang selanjutnya adalah pengaruh medium terhadap gaya listrik. Perlu diketahui bahwa gaya kolom tidak hanya tergantung pada muatan dan jarak, tetapi juga pada medium di antara kedua muatan. Jika muatan berada di dalam medium seperti air atau bahan dielektrik, maka gaya listrik akan berkurang dibandingkan di ruang hampa. Hal ini disebabkan oleh adanya konstanta permitivitas medium. Contoh fenomena dalam kehidupan sehari-hari adalah balon yang digosok dapat menempel di dinding. Setelah itu rambut berdiri akibat listrik statis, petir sebagai pelepasan muatan listrik dalam jumlah besar, lalu mesin fotokopi dan printer laser yang bekerja berdasarkan prinsip elektrostatik. Jadi kesimpulan untuk materi ini adalah muatan listrik merupakan sifat dasar materi yang menyebabkan interaksi listrik. Lalu terdapat 2 jenis muatan, yaitu positif dan negatif. Interaksi muatan menghasilkan gaya listrik yang dapat berupa tarik-menarik atau tolak-menolak. Yang keempat adalah hukum Coulomb menjelaskan hubungan matematis antara gaya listrik dan muatan dan jarak. Gaya listrik dapat dipengaruhi oleh muatan jarak serta medium di antara muatan. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting sebagai dasar dalam mempelajari fenomena listrik yang lebih kompleks. Dengan memahami konsep ini, diharapkan mampu menganalisis berbagai fenomena listrik secara ilmiah, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang teknologi. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar dalam memahami materi. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.